Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita bisa memasuki satu tema yang berbeda. Yang lalu kita sudah belajar tentang manusia dan dosa. Sekarang kita akan lanjut bicara tentang keselamatan. Dalam bulan Desember ini kita secara khusus saudara, satu bulan full kita akan bicara tentang keselamatan. Kenapa? Karena masih ada orang yang belum mengerti dengan jelas tentang keselamatan. Apa tanda-tanda orang yang sudah diselamatkan? Masih ada yang belum jelas. Bahkan saudaraku masih ada ragu-ragu tentang keselamatan. Sekalipun kita sudah banyak mendengar. Saya rindu melalui firman Tuhan ini boleh meneguhkan kepada saudara. Dalam masa-masa Natal ini agar kita melalui Natal kita lebih diteguhkan iman kita tentang keselamatan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Apa itu keselamatan? Arti dari keselamatan yang pertama adalah, ini sesuai dengan firman Allah, saya pakai firman Allah. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagi yang percaya kepada Yesus. Itu arti keselamatan di dalam Tuhan. Yang kedua adalah lepas dari kuasa iblis dan kuasa dosa. Kita diselamatkan berarti kita lepas dari kuasa iblis, bebas dari kuasa iblis, merdeka dari kuasa iblis dan dari dosa. Kolose pasal 1 ayat 13 dikatakan, ia yaitu Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Perhatikan, kalau dulu kita ada dalam kuasa setan, kuasa kegelapan, kuasa iblis, dan kita telah ditebus sekarang, dan kita dipindahkan di dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dipindahkan. Berarti aku tidak lagi di sana, di tempat orang kuasa kegelapan. Tapi aku sekarang ada di dalam kasih anugerah Tuhan, kerajaan anak Allah yang kekasih. Dalam Kolose 1:14 dikatakan juga, di dalam Dia Yesus kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saya sudah sampaikan dalam episode yang lalu tentang dosa hal ini kepada saudara. Itu arti keselamatan, dibebaskan, dimerdekakan dari dosa dan dari kuasa iblis. Lalu yang ketiga, dilahirkan kembali, dibenarkan. Roma 5 ayat 1 disebutkan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebab itu kita yang dibenarkan. Dulu kita adalah kotor, jadi tapi oleh karena kasih Kristus, oleh karena iman kita kepada Kristus, maka Tuhan yang memberikan anugerah itu kepada kita, sehingga kita dibenarkan oleh Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Yang keempat, berdamai dengan Allah. Roma 5 ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, yaitu Yesus Kristus. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, saudara, jelas sekali di sini katakan kita diperdamaikan oleh Allah. Kalau dulu karena dosa-dosa kita yang banyak, kita telah jatuh dalam dosa, kita berseteru dengan Allah. Karena Allah itu kudus adanya. Kita orang yang berdosa. Tapi oleh kematiannya Tuhan Yesus Kristus dan oleh darah Yesus, saudara dan saya diperdamaikannya dengan Allah. Dan kita memperoleh anugerah keselamatan di dalam Dia. Itu disebut keselamatan. Lalu yang berikut kelima, beroleh bagian warisan bersama dengan Kristus. Kisah Rasul pasal 26 ayat 18 dikatakan, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah,
supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskannya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita telah beroleh warisan yang dari Tuhan. Kita mendapatkan bagian dari Tuhan. Oh, puji Tuhan, saudara-saudaraku. Yang kata lain, di surga kita mendapatkan warisan itu, bagian bersama-sama dengan Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Ini anugerah Tuhan yang sangat besar yang diberikan kepada saudara dan saya secara cuma-cuma, saudaraku. Inilah saudaraku, yang tidak kita dapati dimanapun juga, kepada siapapun juga, agama apapun juga, saudara tidak bisa mendapatkannya. Hanya di dalam Yesus Kristus, saudara bisa memperoleh penembusan, memperoleh warisan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku. Untuk itu saudaraku, mari kita teguhkan. Kita akan lanjut saudara yang bagian kedua tentang keselamatan. Saudara ikutin saya terus agar iman saudara lebih teguh, kuat menghadapi semuanya ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapakku yang di surga, terima kasih banyak untuk saat ini kami boleh kembali belajar tentang keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami telah memperoleh kasih karunia Tuhan yang besar, anugerah yang besar yang cuma-cuma Engkau berikan kepada kami. Kami terlepas dari kuasa setan, kuasa dosa, kuasa iblis. Kami dibebaskan dari semua itu. Kami telah dilahirkan kembali dan dibenarkan hanya oleh karena Kristus. Kami berdamai dengan Allah dan kami beroleh bagian warisan bersama dengan Kristus. Kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan pada saat ini. Biar Tuhan teguhkan dan kuatkan kami atas anugerah-Mu yang besar ini. Kami tidak sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.